Mas, siap. Hari pertama kali film ini diputuskan untuk dibuat, persiapannya sangat intens gitu. Artinya tiap hari kami mencoba membedah naskahnya gitu, kemudian diturunkan sebagai breakdown kebutuhan teknis, kebutuhan lokasi, kebutuhan pemain dan lain sebagainya gitu. Artinya film ini seperti yang tadi teman saya Tata bilang, film ini semakin besar, semakin chaos gitu, semakin tawaran aksinya semakin lebih gila lagi daripada seriesnya gitu. Maka seluruh kebutuhan teknisnya harus kita breakdown dengan hati-hati. Dengan hati-hati juga ngomongin soal keefektifan kerja kita nanti di lapangan gitu kan. Nah, artinya itu juga nanti kaitannya dengan produksi akan mampu mensupport kita sejauh apa, juga nanti ke teman-teman pemain. Jadi ketika kita sudah ngomongin soal karakternya mereka, perjalanannya gitu-gitu, terus kemudian kita coba membicarakan soal kemampuan teknis yang bisa mensupport karakternya mereka. Juga nantinya akan ngomongin soal kemampuan fisik yang akan dimiliki sama karakter kita. Ya, setelah akan mulai proses syuting. Dari mulai kapan Mas? Boleh di-spill ke teman-teman media? Proses syuting akan kita mulai di minggu depan di tanggal 7 April. Yes, kita doakan, tepuk tangan dong teman-teman. Semoga lancar proses produksi dari film Zona Merah. Kita ke teman-teman cast. Yang pertama mungkin kita ada Kaluna Maya, yang di sini tidak hanya sebagai cast, tapi juga menjadi eksekutif produser untuk film Zona Merah. Kaluna, apa yang membuat Kaluna tertarik juga berada di depan sekaligus berada di belakang layar untuk film Zona Merah? Silakan. Oke, thank you dia. Selamat siang semuanya. Maaf lahir batin. Semoga lebarannya kemarin Idul Fitrinya menyenangkan buat semua. So, ini minggu pertama saya yakin, aku nggak tahu yang lain, tapi saya mulai beraktivitas langsung dihadapkan dengan preskon. Deg-degan ya. Of course, super excited, senang banget menjadi bagian dari film Zona Merah, karena bisa dibilang saya adalah pecinta film zombie. Jadi suka banget sama film zombie. Bisa dibilang hampir semua film zombie yang ada gitu saya nonton. Dan pada saat saya melihat peluangnya di Zona Merah ini, film Zona Merah ini, saya merasa ya harus ikutan gitu. Karena saya merasa juga ini adalah salah satu IP besar, dan saya percaya Siddhartha Tata dan juga Fajar bisa mengeksekusi ini menjadi satu film yang lebih sesuatu lagi bukan dibandingkan, tapi seriesnya aja udah meledak banget gitu. Apalagi kalau difilmkan, dan saya percaya banget kualitas mereka berdua ini bisa membuat satu tayangan yang luar biasa. Dan ini menjadi film, aku nggak tahu ya, kalau aku bilangnya sih zombie pertama ya di Indonesia yang ada di bioskop. Dan itu ya, saya melihat peluangnya itu ya harus digaskan lah, harus ada di dalam situ, karena memang big potential. Tidak hanya di belakang layar, tapi juga di depan juga. Nah, kalau karakternya yang boleh di-spill sebagai siapa di sini? Karakternya, boleh ya di-spill ya? Dikit ya? Aja, boleh dikit gitu, baru di-announce cast-cast. Karakternya cukup unik ya, bisa dibilang saya menjadi bagian dari, boleh bilang ya? Ya dari pemerintahan sih. Ya kayak, tadi boleh diomongin ya? Cukup di situ dulu. Pokoknya kalau ada yang suka ngomong-ngomong di pemerintahan siapa, itulah gitu. Ayo siapa? Itu jadi referensi aja. Oke, jadi kita akan melihat di situ lebih banyak ya, dan juga kurang lebih lah ya. Di belakang tapi juga di depan layar keduanya berperan. Berarti ada banyak hal lagi yang dipikirkan dong selain ke karakter, tapi juga di belakang layarnya bersama dengan teman-teman sutradara dan produser. Mikirnya jualan. Ya pastinya sih kita pikirin semuanya ya gitu. Maksudnya dengan screenplay juga kita work closely lah gitu. Bagaimana film ini ingin dihadirkan secara visualnya seperti apa. Karena menurut saya ya film horror, action, dan survival ini punya fans tersendiri yang memang kita harus berani ya. Dan Indonesia ini bisa dibilang penontonnya udah siap, menurut aku pribadi. Dan saatnya kita benar-benar menghadirkan film zombie atau film Zona Merah ini menjadi suatu film yang paling ditunggu-tunggu
entah ini tahun ini atau tahun depan ya, tungguin aja. Kita tunggu aja. Tepuk tangan dong untuk Luna Maya. Terima kasih, Kak Luna. Kita ke Cindy Huang yang baru bergabung bersama dengan keluarga besar di film Zona Merah. Ya, sini, ini tantangan baru lagi, boleh diceritakan ke teman-teman media karakternya seperti di Zona Merah. Silakan. Boleh sejauh apa nih di spill. Tapi sebelumnya terima kasih juga Kak Dias, terima kasih untuk Mas Tata, Mas Fajar, tim screenplay, Pak Wiki, Kak Pinkan, Kak Fani dan semuanya. Bersyukur bisa bergabung di sini. Karena emang dari dulu kayak wishlist banget kerja sama Mas Tata dan tim dan Mas Fajar. Ya. Jadi kayak oke. Sebenarnya itu nggak ditanya ya. Tapi itu menarik, itu poin yang akhirnya impian wishlist Iya. di checklist nih hari ini ya. Betul. Kalau misalnya untuk perannya sendiri, sebelumnya kan peran cast-cast Zona Merah yang sebelumnya kan udah, maksudnya nggak ada yang di-delete. Tetap ada kan, Iya, jadi iya, iya. karakter kalau karakter baru ini mungkin aku belum bisa spill banyak, Ya. cuma mungkin kalau dari filosofi nih mungkin, kalau menurut aku orang-orang itu kan cara perlawanannya beda-beda ya. Ya. Ada yang dengan fisik, tapi menurut aku dan Zona Merah ini kan sangat kental dengan gerakan dan aktivitas fisiknya. Ya. Apalagi tadi dikatakan akan naik level nih, Yes. seperti apa intensitasnya. Tapi menurut aku perlawanan itu tidak selalu harus fisik. Mungkin karakter aku lebih menggunakan otak gitu, karena ya menurut aku setiap orang tuh punya porsi masing-masing dan menggunakan otak seperti apa kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Oke, nama karakternya sih di sini Cindy. Di sini saya berperan sebagai Hana. Hana, oke. Tepuk tangan dong untuk Cindy Huang, terima kasih. Kita ada adik kita, ada Mieshalin. Echa, apa kabar? Baik. Yes. Tadi yang dibilang sama Kak Luna, Kak Tata, Kak Fajar nih, film ada mayat, ada zombie. Nah, kamu gimana serunya atau excitement kamu untuk syuting ini? Silahkan. Seneng banget. Ini pengalaman baru buat aku. Apalagi ceritanya seru. Kan di sini berperan sebagai Olivia. Iya. Olivia tuh seperti apa sih yang udah boleh dikasih tahu ke kakak-kakak media? Olivia ini dia anak yang tinggal di pengungsian bareng kakek neneknya. Tapi kamu takut gak sih kalau nanti kan syuting ada banyak zombie tuh? Takut gak? Kamu tuh anaknya penakut apa berani sih sebenarnya? Aku berani. Berani ya? Kalau soal takut, Hmm. awalnya sempet kebayang serem sih. Iya. Tapi pas ketemu dan persiapan ternyata suasananya nggak seserem itu. Karena kita tahu itu semua cuman acting. Lucu banget ya. Jadi lebih banyak excitednya Yes. daripada takut. Karena bisa belajar hal baru dan ketemu orang-orang hebat di film ini. Tepuk tangan dong buat Mieshalin. Terima kasih. Andri langsung, nih gimana tadi latihannya? Jam terbang bro, jam terbang. Setahun berapa film ya? Tepuk tangan dong buat tadi kita. Echa, terima kasih. Ntar kita akan lihat bagaimana Olivia di film Zona Merah ya. Kita juga ada Brian Doma nih, yang tergabung juga bersama dengan film Zona Merah. Halo, Brian. selamat siang semuanya. Selamat siang Brian, ada yang udah boleh di-spill nama karakter dan seperti apa? Silakan. Secara karakter kayak jangan dulu kali ya. Iya. Biar lebih surprise. Soalnya aku sendiri pas tawarkan film ini juga, wow, ini seru banget sih. Kapan? Setahun yang lalu ada kali ya? Mas Tata ya? Hampir setahun ya sebelumnya. Yang pertama pas dikasih Calling tahu ya? penawaran dan cerita-ceritanya. Hampir ya? Di callingnya setahun lalu. Karakter ini sangat beda buat aku sih, karena ini pertama kali yang dimana karakter aku sendiri ada sekitar almost 80% full action. Wow. Ya, ada tembak-tembaknya. Dan sama kayak Kak Luna, aku juga cinta banget sama zombie. Dari kecil sampai sempat mikir kayak, oke, kalau kehidupan kayak zombie ini aku lari ke sini. Kayak udah sempat bikin kayak apocalypse, kayak beli panah kali atau apa kayak gitu. Ya. Tapi kalau tadi Cindy bilang dia otak, aku di sini otot banget. Berantem. Yes. Ya, dan it's so fun. Dan bukan hanya itu, ada art karakter aku yang
di jalannya ini dia juga menemukan jati diri dia juga yang ditemukan dengan mereka-mereka ini, tapi yang paling pentingnya dengan si Adi dan Ella. Oke, Ada chemistry agak fun dan baru buat Zona Merah sih antar mereka bertiga. siap. Persiapan fisiknya berarti gimana, Brian? Apakah lo ada Latihan fightingnya banyak? Ya, pelatihan fightingnya ada khusus lo bela diri apa gitu kan? Enggak sih, emang fighting itu survival aja. Kayak sama kan drama horror survival. Ini kita bakal lakuin apa aja, mau itu jambak, gigit atau apa untuk survive. Maria, hai Maria, kembali memerankan karakter Ella, di mana udah punya fan tersendiri ya dari awal seriesnya karakter Ella. Ini wanita yang cukup badass gitu ya. Apakah ada evolusi dari karakter kamu di film ini nantinya? Dan seperti apa nanti yang seperti tadi di spill sama Brian tuh, akan ada chemistry yang gimana nih di antara karakter kamu? Silakan. Halo semuanya. Jadi untuk Ella di sini dia akan tetap setia menjadi zombie slayer, akan jadi my slayer terus menerus. Tapi evolusinya mungkin di season pertama kan kita bisa lihat Ella kehilangan ibu dan eyangnya, jadi dalam waktu yang begitu cepat gitu. Jadi dia tidak sempat memproses semuanya, tapi langsung diharuskan untuk menjalani hidupnya dia gitu. Jadi mungkin di filmnya ini kebutuhan Ella mungkin di sini ya nothing tulus aja gitu. Jadi dia juga sembari mencari tujuannya dia dan jati dirinya dia juga gitu, dan tetap setia untuk melindungi Adi, Mbak Maya, Risang dan lain-lain. Lalu juga dihadirkan dengan kedatangan Omar. Jadi dinamikanya akan menjadi lebih menarik antara Adi, Ella, dan Omar gitu. Sayangnya baru boleh di-spill segitu ya. Aduh, makin penasaran. Tepuk tangan untuk Maria Theodore. Thank you, Maria. Kita ke Andri Masyadi, karakter Risang. Yes, kita pengen tahu di sini karena di sebelumnya kan kita tahu karakter Risang memiliki porsi komedi yang cukup banyak nih. Nah, di film Zona Merah kan seperti apa pembentukan karakter Risang? Kalau kemarin dapat bocorannya sih katanya di sini serius. Serius, jangan terlalu banyak bercanda, Ndri. Ini kita lagi syuting, katanya yang serius, kata Mas Tata sama Mas Fajar. Gitu. Jadi kita serius kan ya, Mas ya? Ya, serius. Sebenarnya film Zona Merah ini udah lama banget diobrolin dari waktu masih syuting seriesnya itu. Kebetulan kayak kita udah suka, kalau di antara kita udah suka ngobrol-ngobrol, nanti kalau jadi film tuh kita gini ya, kita bikin ini bareng sama Devano sama Mas Lukman tuh, kita juga suka ngomongin halusinasi bahwa kita harus bikin yang lebih gede dong, Jar, kita harus bikin yang apokalipsnya kita hajar di pemerintahan, men, yang lagi meeting di kantor tuh kita hajar, men. Dan hari ini maksudnya thanks to screenplay Pak Wiki, Kaluna juga, kayak kita mewujudkan, bukan ngancurin pemerintahannya ya teman-teman, maksudnya kayak membuat skala yang lebih besar lagi. Bukan di Rimbalaya pemerintahan. Kebetulan isinya orang Indonesia emang, tapi kayak benar-benar dibikin yang lebih gede lagi. Jadi waktu pas dapat skripnya kayak, wah ini luar biasa sih. Kayak apa ya, benar-benar kalau teman-teman udah nonton series Zona Merah, ini versi upgrade-nya yang benar-benar mentok, upgrade, lebih gede scale-nya. Terus kemarin waktu pas Tata sama Fajar presentasi juga lebih aku sih ngerasa lebih grande ya secara mayitnya, terus develop karakternya juga lebih matang semuanya. Dan kayaknya mungkin ini bener sih, ini bakal jadi salah satu-satunya mungkin film zombie di Indonesia yang akan tayang di bioskop, dan bener-bener kita semua juga nggak sabar buat tunjukin ini ke semuanya sih gitu, apalagi Risang ya teman-teman. Yeah. Risang soalnya yang versi serius ini, Risang serius, nggak bisa bercanda. Gitu teman-teman. Tepuk tangan dong buat Andri Masyadi. Terima kasih. Karakter Risang akan seperti apa? Oke, kita ke Agni. Agni nih, tanpa spoiler mungkin kasih tahu ke teman-teman media di sini. Seperti apa lagi skala konflik yang akan dihadapkan oleh karakter Maya? Nah, tanpa spoiler ya tapi. Ketawa dia. Nah, karena kita tuh makin penasaran dengan karakter Maya, dapetnya apa lagi nih di sini nih. Silakan. Oke, thank you pertanyaannya. Yang di sini tuh yang seru tuh kayak melihat bagaimana karakternya itu berkembang. Kayak dari sisi manusianya, lalu juga emosionalnya pasti lebih dalam lagi, dan juga dulunya kalau dia itu kan dihadapkan dengan pengen banget menyelamatkan semua orang gitu. Yeah. Nah, kalau di sini tuh dia kayak harus memilih untuk menyelamatkan atau merelakan. Dan itu bukan jadi hal yang mudah, karena di sini PR-nya, tanggung jawabnya itu dia tetap harus menjadi
manusia di dunia yang udah nggak manusia lagi. Dan tentunya akan lebih berdarah-darah lagi, lebih gori lagi, trailernya lebih dapat, ada kejar-kejaran, ada situationship mungkin. Gen Z banget, Maya Gen Z banget situationship. Terus juga di sini aku attach banget sama adik aku. Dia punya tanggung jawab untuk menjaga adiknya untuk tetap bisa bertahan, dan bahkan dia akan merelakan dirinya untuk adiknya. Dan ditambah lagi ada malaikat kecil di samping aku yang akhirnya dia akan nempel terus bareng Maya dan membuat pilihan-pilihannya semakin menarik. Kalau Maya sama Risa gimana Maya sama Risa? Kan udah serius. Kalau Maya sama Risa? Kalau Maya sama Risang kayaknya makin gemes sih kalau aku ngeliat. Jujur sampai pengen mukul tiap hari. Bukan saya ngomong ya teman-teman. Ya gemesin tapi mau mukul ya. Pengen mukul. Tapi ini kan tadi yang disampaikan dari Mas Tata dan Mas Fajar juga secara skala, kemudian juga grandenya tadi Andri bilang. Ada tuntutan nggak dari jajaran sutradara ke Agni untuk di film ini untuk lebih gimana lagi naikin levelnya di skala yang seperti apa gitu? Silakan. Kalau dari segi skala kayaknya udah ada yang jagain. Kalau di sini aku lebih pengen ke gimana karakter aku nggak lepas. Terus juga pengen main jujur aja supaya emosinya nyampe, dan teman-teman nggak cuman bisa mendapatkan tontonan yang seru juga, tapi juga bisa merasakan experience-nya. Yes, dan itu dia tuh experience menarik sekali, karena kalau boleh nih calon penonton ini melalui teman-teman media nanti disampaikan, diajak bereksperience. Gimana kamu ingin mereka membayangkan diri mereka di film Zona Merah? Coba silakan. Banget. Ayo kita pakai anak-anak yang ada di dalam hati kita. Kita bayangkan di dunia yang kita tinggalin sekarang itu udah hampir punah. Dan bioskop yang kita lihat ini udah nggak seindah sekarang. Terus mungkin orang-orang yang kalian sayang udah nggak ada, atau mungkin kalian sendirian. Dan di luar sana ada suara-suara bisikan atau mungkin erangan mayit yang menunggu untuk memakan kalian. Dan anak kecil ini jadi mayit ya. Dan tentunya pilihan-pilihan kalian itu akan nggak ketebak, dan kalian pasti akan kaget kenapa gue bisa melakukan hal ini ya untuk survive gitu. Dan tentunya itu bakal ada banget di Zona Merah, dan mungkin akan lebih liar lagi. Jadi aku nggak sabar banget buat membagikan pengalaman yang super ngeri ini ke kalian untuk bisa ditonton minggu depan. belum. Baru mau syuting. Minggu depan video ini. Minggu depan syuting maksudnya. Preskon video. Syuting maksudnya aku numpang minta doanya teman-teman supaya syutingnya berjalan lancar. Amin. Terus juga semoga nanti kalau waktu tayang teman-teman suka dan nyampe ke hati kalian. Yes, Agni dia tepuk tangan dong. Pas minggu depan Mas Fajar sama Mas Tata langsung lihat-lihatan. Cepet banget. Oke, kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan, boleh dibantu sebelah kanan dulu. Oke, Pak. Risang baik banget ya nganterin mikrofon. Yes, silakan boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Boleh berdiri. Oke, perkenalkan nama aku Andara dari Tempo. Aku mau tanya ke Kak Luna Maya. Tadi kan disinggung kalau Kak Luna Maya ini jadi aktris, jadi cast sekaligus jadi eksekutif produsernya. Yes. Nah, kira-kira dalam main ini tuh awalnya itu lebih masuk ke project ini sebagai eksekutif produser. Nggak berharap kok diajak main sebenarnya. Memang saya tertarik banget gitu dengan filmnya. Saya bilang, pokoknya pas film Zona Merah ini Zona Merah mau difilmkan, I was like, wait, itu zombie. Dan aku benar-benar excited banget, have to be there gitu loh. Karena menurut aku ini salah satu IP besar, dan aku percaya banget dengan IP ini gitu. Dan di sana aku benar-benar serius pengen gue pengen ikutan. Tapi bukan sebagai pemain sebenarnya gitu. Dan tiba-tiba ini ada peran ini gitu. Aku nggak minta loh, beneran nggak gitu. Tapi I was like, sebagai fans berat film zombie, aku nggak bisa nolak. Aku kayak, damn gitu. Padahal mau hiatus kan sebenarnya. Cuma ya harusnya tahun ini aku hiatus, tapi kayak ini aku nggak bisa tolak nih. Karena ya kebetulan juga nggak banyak perannya ya. It's a small part of ini bagian kecil gitu. Karena main cast-nya ada di sini semua. So aku pikir why not?
Karena iya aku pengen dikejar-kejar zombie. Ada nggak sih aku dikejar zombie? Rahasia. Atau jangan-jangan aku yang jadi zombinya. Aku sempet bilang gitu kayak aku nggak usah main apa, tapi kalau ada peran zombie yang harus gitu aku mau. Yes. Jadi senangnya double ya. Jadi ada film Zona Merah bisa ikut terlibat sebagai eksekutif produser, ada peran yang cocok. Bener. Jadi sebenarnya kalau ditanya lebih fokusnya awalnya sebagai EP gitu, dan aku terlibat di sini sebagai eksekutif produsernya dan lebih ke projectnya ya gitu. Dan pada saat ada the small part yang ditawarin, aku happy aja gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak gitu. Ya, terima kasih kalau namanya, thank you. Kayak teman-teman cast tadi kalau bisa diwakilkan Maria mungkin boleh menjawab, ada pressure tersendiri nggak sih untuk kamu karena kesuksesan dari seriesnya dan kali ini dijadikan film? Silakan. Bisa aja. Nggak bisa. Tapi kalau pressure sih ya kalau boleh jujur enggak, malah aku sangat amat seneng banget karena sama kayak Pak Wiki dan Pak Fajar dan Mas Tata dan Mas Tata untuk Zona Merah difilmkan itu merupakan mimpi aku juga dari awal seriesnya ada gitu. Jadi dan jadi kenyataan itu super duper seneng banget. Jadi aku juga jatuh cinta banget kemarin sama karakterku Ella. Jadi untuk bisa kembali memakai baju-baju Ella dan pakaian Ella aja itu aku udah seneng banget gitu. Jadi nggak ada pressure, mungkin lebih ke ya mencoba untuk have fun aja. Oke, Mas Tata silakan boleh menambahkan. Sebenarnya mungkin kalau ditanya ke mereka semua pressure-nya ada, saya yakin sih mereka nggak ada ya. Yang pressure itu kita. Nah, itu dia pertanyaan berikutnya adalah gimana Mas Fajar dan Mas Tata? Kalau ke pemain kan oke, dia adalah idola mereka. Dan kalau dari Mas Fajar dan Mas Tata gimana dengan tuntutan di film, berarti secara skala harus lebih grande nih. Silakan. Iya, kalau kata Tata tadi kita pressure-nya di kita itu sebenarnya sangat kurang ajar sih kalau mereka bilang nggak ada pressure-nya. Kalian ya. Dia gemeter loh dia. Iya. Ini. Pressure ya. Oke. Siap, terima kasih Mas Fajar jawabannya dan juga Maria. Selanjutnya ada di sebelah mana? Oke, di tengah. Sini dulu. Oke, silakan. Boleh dibantu? Ya. Silakan Mas. Selamat sore, saya Abdul dari Antara. Sebelumnya saya bilang ini series yang saya ikutin 8 episode. Wow, terima kasih. Mantap. Coba dong peragain Senang jadi di episode 2 itu ada one take dari benar itu keren sekali. Nah, pertanyaan saya nih untuk Mas Fajar dan Mas Tata yang sangat paham lah di sektor horor gitu. Sektor. Ya, ekspektasi apa lagi yang ingin dicapai ini? Karena saya tadi dengar dari Mas Brian katanya Rimbalaya lagi nih gitu. Padahal di sebelumnya kan udah keluar gitu. Balik lagi. Andri Mas Adi tadi yang bilang. Andri yang bilang tadi. Andri. Kita cerita full aja ya. Ya jangan dong. Jangan dong. Oke. Terus kedua, beberapa case yang muncul di series juga kan sebelumnya tidak ada di sini gitu. Ada 2, yang pawang hujan. Iya, ngikutin bener. Sama yang penduduk lokal. Iya. Seno. Oh iya gitu. Ada. Terus untuk case mungkin Mas Dimas Adi juga berperan sebagai wartawan nih, gitu. Melihat penerapan acting sebagai wartawan di situ dan melihat kenyataannya itu apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Karena jujur kalau wartawannya Mas Adi sih itu kurang ajar sih. Kenapa? Iya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Abdul tapi yang ngikutin dari awal berarti ya. Coba dong peragain jadi mayit dong zombie ya. Oke, Mas Tata silakan boleh dijawab. Ya, terima kasih ya sudah menonton dari episode 1 sampai 8 dan kami merasa terhormat. Ternyata di sini juga ada yang ngikutin sampai selesai gitu. Nah, terus terang kami memang sangat tertekan. Bukan soal itu gitu. Karena memang sebenarnya yang jadi menarik adalah di episode 1 sampai 8 waktu itu kan kita berawal dari sebuah desa dari sebuah camp penculikan yang kemudian menuju ke sebuah desa yang berakhir di kabupaten gitu. Jadi kita tuh lagi menghancurkan satu kabupaten gitu. Nah, otomatis ketika kita mau upgrade level lagi ke titik yang harus lebih tinggi, kita nggak mungkin lagi bermain di level kabupaten.
Artinya yang harus kita lakukan adalah kita akan lakukan sekarang itu. Jadi akan ada banyak kejutan yang bisa kalian lihat nanti, dan ini akan jauh lebih variatif dan akan jauh lebih menarik daripada seriesnya. Dan saya berdua gitu. Sangat ambisius, ini jadi sebuah proyek yang sangat menantang bagi kami dan pastinya ini akan membuat deg-degan sekali gitu. Tapi ini akan jadi ruang bermain yang menyenangkan buat kita karena bagaimanapun juga ketika di Korea punya Train to Busan, maka di Indonesia hanya ada Zona Merah. Wow, yes, film Zona Merah. Mas Tata, terima kasih. Andri, silakan menjawab karakter jurnalis di sini ya. Menarik nih. Di depan teman-teman jurnalis. Di depan teman-teman. Sebelumnya terima kasih juga yang udah nonton episode 1 sampai episode 8 Zona Merah karena proses syutingnya juga luar biasa, aku ingat banget. Dan aku ingat juga si Zona Merah yang season 1 itu sebenarnya waktu aku baca cerita tentang series, karakter Risa itu sangat amat menarik. Dia seorang wartawan, jadi aku mulai riset tuh wartawan kayak apa sih di Indonesia gitu, jurnalis kayak apa sih gitu. Jadi aku lihat nih kalau lagi press con kayak gini, aku suka perhatiin nih. Ada yang suka outstanding sendiri, oh aku ambil sedikit. Ada yang kalem-kalem, nggak aku ambil gitu. Aku ambil beberapa part-part yang menurut aku bisa aku masukin ke Risa gitu. Dan ketika aku baca, menurutku wartawan kayak Risang ini, dia kan selalu berhadapan sama orang-orang besar ya, kayak ketemu bupati, dia ketemu asistennya mungkin, tangan kanannya dia. Wartawan-wartawan itu menyimpan banyak rahasia orang-orang besar sebenarnya gitu. Jadi aku sih menurutku ya, bergain powernya dia sama bupatinya sama besarnya, walaupun dia posisinya jauh ya, cuman dia punya bergain power yang sama. Jadi kalau Risang petantang-petenteng, tengil, suka apa bercanda-canda, ada tuh yang orang ramai banget repost di TikTok yang tepok-tepokan sama Pak Zainal itu memang itu kita nggak create sama sekali, itu bener-bener di lapangan. Pak Zainal tepok, Risang balas tepok, dia tepok lagi, kita balas tepok. Emang kayak kayaknya masih Risang tuh ya, emang si Risang tuh ada di titik ini deh. Aku nggak tahu ya itu wartawan yang kayak gitu mewakili kalian atau nggak. Mungkin kalian pas waktu muda mungkin bisa ya kayak Risang ya. Cuman Risang kan juga dia sebenarnya wartawan yang lumayan money oriented juga, lumayan dia mementingkan dirinya sendiri dan ya dia ngelakuin banyak hal sebenarnya untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi menurutku aku ambil point of view Risangnya seperti itu jadi lebih menarik buktinya. Siap, betul. Terima kasih, tepuk tangan dong Andri Wasyadi. Thank you, Andri. Selanjutnya satu lagi. Gimana? Boleh? Silakan. Ya, silakan boleh berdiri, Mas. Halo teman-teman semua, saya dari Insert. Paling pengen aja sih buat produser. Kan sekarang kan film juga udah banyak menggunakan teknologi AI, apalagi yang kemarin kan sempat viral film robot. Dalam proses produksi editing, apalagi di film Zona Merah ini nanti menggunakan teknologi itu nggak sih? Terus juga buat Kaluna nih aku pengen nanya. Tadi kan katanya film zombie itu salah satu film favorit Kaluna ya, bahkan dari dulu. Ada nggak sih film yang memang ini cita-cita pengen ada film ini diadaptasi dalam film Zona Merah ini nantinya kayak gitu. Misalnya kayak aksinya atau jalan ceritanya gitu. Atau misalkan ada film memang favorit zombie dari Kaluna sendiri gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Dari produser dulu ya. Nggak ada itu, Eca produser. Aku bukan produser katanya. Silakan. Oh bukan ya? Iya pemain, Eca pemain. Jadi mungkin diwakilkan oleh jajaran sutradara kali ya. Ya, silakan. Kebetulan technical semua ya, Mas. Ya, silakan Mas Tata. Oke. Apa yang akan kami kerjakan untuk saat ini, kami masih menggunakan metode lama, bukan metode lama ya, tapi metode yang tetap kami selalu upgrade soal teknologi gitu. Artinya memang kalau bisa bicara dari apa yang saya kerjakan di proyek-proyek sebelumnya gitu, saya ada mungkin yang saya bermain special effect yang cukup besar itu kan ada memang di Zona Merah di seri, sama ada satu film yaitu Malam Mencabut Nyawa gitu. Nah itu kan memang saya bermain dengan banyak sekali visual effect yang saya munculkan di situ soal. Dan mungkin kalau kita bicara soal Zona Merah ini tuh tentunya yang akan menjadi menarik kan kami akan melibatkan ratusan hingga ribuan special extras yang itu bisa jadi kayak semacam stunt, fighter, dancer dan segala macam gitu. Jadi kami akan memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang praktikal gitu, karena bagi kami bagaimanapun juga something practical itu something yang punya value tersendiri dan kami selalu percaya soal itu gitu. Tapi bukan kemudian kami memungkiri soal teknologi gitu. Kalau teknologi tentu saja iya, dan memang hari ini kami berpartner dengan perusahaan visual effect yang memang selalu menjadi partner kami dalam bekerja gitu. Jadi per hari ini apa yang kami lakukan itu murni dari
cara kerja manusia yang tetap akan ada unsur visual efeknya yang mungkin juga ini tetap memakai cara-cara yang tentu saja ngomongin soal terobosan teknologi sampai hari ini pun high end-nya tetap terus berkembang gitu. Jadi itu yang tetap kita lakukan, bahwa kita masih berpartner sama perusahaan visual effect di Indonesia gitu. Yang sekarang juga nggak kalah besar dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Siap. Gitu sih. Mas Tata, terima kasih jawabannya luar biasa. Thank you Mas Tata. Kalau ada nggak sih wishlist dari film zombie favorit gitu ya, yang harapannya ada di scene ini gitu? Apa ya? Kalau aku sih suka, misalkan contoh ya, memang klasik ya, pasti semua orang juga suka kayak 28 Days Later, atau misalkan World War Z misalkan. Terus ada satu series yang aku juga suka, Zona Merah. ya Zona Merah pasti gitu. Terus juga misalkan All of Us Are Dead gitu, itu salah satu favorit juga. I think there's a lot of zombie movies atau series yang menurut aku bagus banget ya. Dan kalau kita bicara secara struktur kan memang similar lah ya jalan ceritanya, bahwa ada kejadian dan menemui suatu permasalahan yang they call it virus yang menjadikan itu zombie bla bla bla. Tapi yang menjadi menarik kan adalah karakter-karakter sekitar universe itulah. Itu yang menurut aku menjadi suatu hal yang seru untuk diikutin gitu. Kalau cerita zombie ya pasti gitu aja, sama cerita horor pasti gitu aja. Tapi apa sih yang menarik? Yang menariknya adalah karakter. Bagaimana si karakter itu bisa membawa cerita itu menjadi engaging terhadap penonton. Bagaimana penonton tuh bisa merasa masuk ke dalam dunia mereka yang mungkin kita sendiri tuh nggak pernah kepikiran untuk masuk ke dunia itu gitu. Kalau terjadi misalkan itu it's like di luar nalar lah ya. Tapi kan itulah namanya sinema, itulah namanya film, itulah namanya suatu karya cerita gitu. Bagaimana kita berimajinasi dan bagaimana kita masuk ke dalam dunia yang mungkin selama ini kita nggak bisa masuk beneran, tapi kita bisa dibawa masuk secara pikiran gitu. Dan itu yang menarik sih. Dan di sini aku melihat film Zona Merah ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat-sangat menarik untuk dinantikan nantinya. Karena karakter ini they are so strong in their characters sehingga membuat jalan ceritanya itu menjadi seru gitu. Bagaimana mereka survival, bagaimana mereka harus mencari jati diri, contohnya bagaimana mereka harus dihadapkan dalam situasi kayak tadi Ani bilang, merelakan atau pilihan-pilihan itu yang menarik. Dan saya percaya di tangan Tata dan Fajar ini akan menjadi film yang paling ditunggu-tunggu nantinya dan paling paket komplit. Paket komplit. Itu. Yes. Jadi dan harus menjadi salah satu film yang kayak tadi Tata bilang, kalau Korea punya Train to Busan, Indonesia harus punya film Zona Merah. Terima kasih ya. Satu pertanyaan terakhir ada di sebelah mana? Silakan. Ya. Oke, di belakang. Oke. Dua deh. Karena aku nunjuk kamu ya udah. Oke. Ya, silakan 7 pertanyaan. Coba nanti kita lihat waktunya ya. Ini satu pertanyaan dulu. Coba, silakan. Halo semuanya, aku Intan dari Movie Free. Aku mau tanya ke Mas Tata sama Mas Fajar, kenapa sih pertimbangannya apa dalam memilih cast barunya? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mas Fajar. Oh, iya. Oke. Saya coba jawab ya. Iya. Pertimbangannya dalam memilih cast baru ini adalah karena masa kamu nggak ngelihat itu orang-orang keren-keren ini? Itu dia. Ya, tapi di luar bahwa mereka keren-keren, artinya kita semua sudah tahu track record mereka dalam memainkan peran-peran mereka di film yang lain, di pekerjaan yang lain itu tuh dibawakan dengan sangat prima gitu. Selalu terus-menerus, kami nggak pernah ngelihat celahnya gitu. Jadi rasa-rasanya kalau kita bisa mendapatkan teman-teman yang baru ini, yang baru masuk ke Zona Merah ini, rasa-rasanya akan sangat membantu kami untuk mewujudkan apa yang kami bayangkan soal perjalanan karakter dan mendukung dunianya di Zona Merah. Itu sih. Itu dia sih. Untuk pertanyaan dong sekali lagi teman-teman jawabannya. Pengennya kita ada pertanyaan lagi di penonton ini, tapi karena waktu nanti akan ada kesempatannya pada saat
doorstop, dan mungkin akan lebih banyak lagi pada saat nanti kita rilis poster, rilis trailer, ya. Akan lebih banyak lagi Mbak, dan juga obrolan terhadap teman-teman cast dan juga filmmakers. Tapi kita pengen tanya dulu satu-satu ke semua cast dan juga ke jajaran sutradara. Kalau kalian jadi mayat jadi zombie, siapa yang pengen kalian gigit dan kenapa? Coba dari Brian Domani dari sebelah kiri. Siapa dan kenapa? Silakan Brian. Harus banget gigit orangnya. Iya harus gigit. Gigit tangan sendiri. Gigit tangan sendiri, betul. Siapa? Kalau jadi zombie, siapa yang pengen lo gigit dan kenapa? Ada jawabannya tapi nggak depan umum sih, gue mau sih. Agak bahaya. Siapa sih? Pengen tahu. Siapa sih? Ada deh. Nyamuk yang kemarin gigit lu. Nyamuk gede beda ya. Di antara cast-nya. Oh, di antara cast boleh. Terima kasih lu, sapuannya makasih. Iya, silakan. Boleh di antara cast, boleh sutradara, boleh. Silakan. Kayaknya risang kali ya. Risang. Kayak pengen diem lu, bawel banget. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Cindy Wang, siapa kalau kamu jadi zombie? Sejujurnya risang in real life. Tapi kalau dalam dunia ini zona merah, Zainal lah pasti parah pengen banget. Oke, terima kasih. Kalau Eca, kamu gigit siapa? Mau gigit siapa? Mau gigit Om Risang. Nah, kenapa emang Om Risang, Eca? Karena ngeselin. Oke, kalau Risang, kamu gigit siapa kalau jadi zombie? Aku gigit diri sendiri. Kalau Risang, biar ada temennya, gitu ya, gigit Maya deh. Gitu. Biar ada temennya Maya kayak, Maya. Ngobrolnya gitu kayak. Oke, Maria silakan. Cie, belum. Udah cie. Gue udah tahu mau gigit siapa. Aku mau gigit Adi. Soalnya kita kayak lem, jadi nggak mau kepisah. Iya. Sampai muak. Agni silakan kalau jadi mayat zombie man gigit siapa? Aku mau gigit Mas Atta sama Mas Fajar. Kenapa? Soalnya aku kayak kesel. Ini kok emosi aku diajak naik turun gitu ya. Terus kok perkembangan karakternya segila ini ya. Terus aku jadi ngerasa kalau di film ini itu kayak nggak cuma hitam dan putih aja. Yes. Dan di abu-abu tuh nggak enak. Aku pusing mainin di sini. Tapi nggak apa, kita bareng-bareng bersatu untuk memainkan kekerasan ini ya. Jadi ya udah Mas Atta sama Mas Atta sama Mas Fajar aja biar ceritanya selesai aja. Nggak usah rumit-rumit gitu. Kita berdamai. Siap, Agni terima kasih. Kalau dah silakan. Sebelum kamu gigit mereka harus aku hadang. Woi, bener. Kalau nggak filmnya nggak keluar. Aduh. Maaf banget nih. Maaf nih, dijagain dulu sama eksekutif produser. Langsung sat. Mati juga. Kalau eksekutif produsernya kayak Kaluna dan yang main Kaluna sih, aku langsung ini sih jadi hambanya Kaluna. Siap. Siap terus pokoknya. Aku worship jangan dong. Kalau ada siapa? Kalau jadi zombie? Siapa ya? Gak ada sih di sini. Zainal kali ya. Oke, siap. Ya, cukup inilah ya. Menyebalkan. Oke, terima kasih. Thank you. Mas Tata, siapa Mas Tata? Gigit-gigitan. Udah lah, kalau aku mah ikhlas aja digigit nggak apa-apa deh. Udah rela ya? Udah rela. Kamu mau digigitnya di mana, Pak? Aduh. Mau di kepala? Karena kalau di kepala cepet langsung kan. Kalau di kaki agak ada waktu nih buat lari, buat apa? Siapa tahu mau diamputasi dulu. Oh ya langsung kepala aja. Langsung. Cepet banget dong jadinya. Cepet langsung udah selesai nggak ada apa-apa kan. Oke, Mas Fajar, siapa Mas Fajar? Enggak, dia yang hidup sendiri, dia normal sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Dia normal. Siapa kalau jadi? Kalau boleh sih saya mau gigit kamu. Wah, jangan Mas Terseng, jangan saya gimana? Ya tetap MC lah. Film ini Pas tayang sebentar merah kok udah jadi zombie. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman cast. Tolong buat yang belum sempat bertanya tadi, nanti akan ada kesempatan doorstop ya setelah ini ya. Baik, untuk itu sekali lagi terima kasih kehadirannya teman-teman media dan juga teman-teman komunitas film yang hadir di sini. Terakhir kita foto lagi, jadi silakan boleh berdiri teman-teman. Silakan. Nanti akan ada terus update-nya, ikuti aja perkembangan dari teman-teman dari film Zona Merah, ada di Screenplay Films ya, dan juga di sosial media teman-teman cast dan juga jajaran filmmaker buat lihat update-nya. Dan kita doakan
proses produksinya yang mulai minggu depan ya, Mas Fajar, Mas Tata ya, berjalan dengan lancar. Oke, boleh lebih merapat lagi? Silakan, boleh lebih merapat. Yuk kita foto lagi. Boleh lihat sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, sebelah sini, silakan teman-teman di sebelah kanan. Sebelah kanan, Mas Fajar boleh. Ya, kanan dulu. kanan, silakan kanan. Oke, aman teman-teman di kanan? Oke, di tengah bawah dulu nih, tengah bawah. Ya, silakan di tengah bawah. Tengah bawah. Baik, tengah atas sekarang, di tengah atas. Di tengah atas. Aman teman-teman? Oke, sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Teman-teman media, doorstopnya tetap ada di dalam studio ini ya. Jadi sesaat lagi nanti setelah ini, baik. Oke, terakhir di tengah lagi, silakan terakhir di tengah lagi. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran cast dan juga jajaran sutradara dari film Zona Merah. Persembahan dari Screenplay Films. Nanti akan kita update lagi ke teman-teman media perkembangannya. Dan juga jangan lupa untuk di follow Instagram @filmzonamerah untuk update-update selanjutnya dari perkembangan produksi film Zona Merah. Silakan teman-teman cast dan filmmaker boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan dulu. Nanti akan kita undang ke sini. Dan untuk Agni, Luna Maya dan juga Andri Masadi boleh tetap stay di sini karena akan melanjutkan dengan doorstop bersama teman-teman media. Teman-teman yang lainnya boleh menunggu di lounge. Andri tetap di sini bersama Agni dan juga Luna. Mari ya, silakan Echa boleh kembali ke lounge dulu. Nanti kita undang kembali ke sini. Siap. Bentar ya teman-teman media ya. Iya. Baik, selanjutnya.